Halo guys, pernah nggak kalian mendengar atau membaca sebuah pengumuman dengan bahasa yang sangat panjang, mudah muter-muter, dan sulit dipahami? Yes, dalam dunia jurnalistik ini nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena satu berita wajib dipahami dalam satu kali baca. Oke, kali ini di video modul kali ini kita akan membahas mengenai teknik jurnalistik, seluk-beluk jurnalistik, mulai dari menulis berita, menulis feature, kemudian teknik reportase, kemudian bagaimana step demi step kamu wawancara, mulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca produksi. Semuanya akan kita kumpas dalam video kali ini. Siap dong? Siap banget ya? Siap banget semua. Terus lanjut. Oke guys, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3 nih. Jaket kemana jaket? Oke, kita ganti baju dulu. Pak, frame dong Pak. Yang jelas, bahasa jurnalistik itu punya karakter yang khas. Yang pertama nih ya, sederhana, ringkas, jelas, padat, dan menarik. Jadi teman-teman ya, bahasa jurnalistik selain ringkas, sederhana, dan padat juga harus populis. Kemudian juga kalau menggunakan bahasa asing sebaiknya minggir dulu. Tapi kalau memang udah nggak ada lagi paduan katanya, oke, boleh silakan pakai bahasa asing. Dan yang pasti jangan lupa jangan melakukan pengulangan alias loopingan kata-kata. Artinya kalau dalam bahasa jurnalistik kita harus kaya yang namanya apa? Yes, kosakata. Oh iya, kosakata. Tapi guys, teknik penulisan yang paling umum dipakai dalam menulis berita adalah konsep piramida terbalik. Nah, ciri khasnya adalah hal yang paling penting dulu yang ditaruh di awal atau di lead berita alias kepala berita, baru kemudian keterangan selanjutnya kita taruh di badan berita hingga di ekor berita gitu. Nah, ada yang nanya? Kepala, tubuh, ekor, lead. Analoginya gimana sih Pak? Yes, betul sekali. Menarik ini pertanyaannya. Analoginya adalah kita kayak ngasih informasi ke teman bahwa ada macet parah di Sudirman. 2 jam nggak gerak. Wah, bete sih. Nah, artinya informasi udah langsung ketangkap dong ada macet parah di Sudirman. Bahkan sampai 2 jam nggak gerak. Nah, baru kemudian belakangnya setelah kita bilang kalimat ini, kita jelaskan detailnya kayak kenapa kejadian itu, kalian kira-kira tahu penyebabnya seperti apa, kemudian apakah di sepanjang Sudirman itu ada banyak penumpang yang turun dari mobil, saking lamanya, ceritain semuanya secara detail. Itu yang dimaksud dengan kepala berita. Baru kemudian diikuti dengan badan dan Ekor. benar. Oke teman-teman, sekarang kita ulas satu persatu apa yang ada di piramida terbalik tadi, dimulai dari lead atau kepala berita, kemudian badan berita, hingga ekor berita. Yang pertama, lead atau kepala berita. Udah dijelaskan tadi ya. Nah, isinya biasanya kalau dari pengalaman saya jadi wartawan, itu cuma 4 W aja nih. Tapi tergantung selera redaksi masing-masing ya, yaitu what, who, where, dan when. Apa yang terjadi, siapa yang terlibat, kemudian di mana itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Cukup di situ. Loh, kok cuma lead Pak? Yang lainnya kemana? Nah, ada satu lagi, ada why dan how. Biasanya itu kita kembangkan di badan berita biar terjelas gitu kronologinya, kayak kecelakaan nih, bagaimana kronologinya, keterangan saksi, keterangan polisi, lalu bagaimana kita mengelaborasi menjadi how-nya. Setelah kita terangkan kronologi, kemudian bagaimana kita lanjut dari peristiwa kecelakaan tadi tersebut. Apakah kita mendapatkan informasi dibawa ke rumah sakit atau langsung meninggal dunia di tempat. Nah, itu konsep dari why atau how yang terkandung dalam body berita. Apalagi ayo lupa Ekor berita Pak. Nah, kita ada ekornya ternyata ya teman-teman ya. Nah, di ekor berita ini biasanya banyak hal yang bisa kita taruh di sana, terutama pada satu paragraf cukup. Satu paragraf isinya mungkin 2 atau 3 maksimal kalimat yang intinya adalah fakta-fakta kecil tapi tidak terlalu penting, tapi kok menarik. Nah, itu dia. Misalnya kalau berita kebakaran pasar nih ya, itu biasanya suka ditutup dengan closingan bahwa dengan kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Nah, gitu itu kan. Tapi tidak terlalu penting, tapi menarik untuk ditaruh di ekor berita. Oh, berarti kayak piramida terbalik gitu ya Pak? Kayak ngomong ini itu dari tadi. Iya. Mana sih? Lupa. Udah, next. Nah, sebenarnya sebuah berita dianggap lengkap jika sekali lagi semuanya mengandung 5 W tambah 1 H. What, where, why, who, when, dan how. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari nih ya, kita udah mempraktekkan, ya kan? Betul Pak. Betul kan ya? Betul. Coba deh ya teman-teman ya, masih ingat-ingat sebelum ini bahwa kalian pernah nggak sih cerita ke teman-teman kalian, ke keluarga mungkin tentang ketemu sebuah kecelakaan di depan rumah sebelum cerita ke teman-teman, ya kan? Pernah. Benar. Nah, apa sih yang kalian sampaikan? Kalau bukan 5W1H ya kan? Apa yang terjadi, siapa aja yang tabrakan, kemudian gimana korbannya, terus di mana kejadian, lalu kenapa sih sempat ada tabrakan, apakah ada pohon tumbang atau ada yang terlalu cepat nggak ngeliat rambu-rambu atau gimana, ya kan? Betul Pak. Pasti ada 5 W nya. Betul, nggak gosipnya pasti lengkap 5W1H-nya, apalagi nyampein berita. Pak, ada isu nih Pak. Terus abis ini gimana Pak? Oke, jika teman-teman sudah mendapatkan isu yang layak untuk diterbitkan, ada yang namanya teknik reportase alias liputan. Ini yang paling seru nih ya.
Teknik reportase itu adalah salah satu cara atau rangkaian dari kegiatan jurnalistik dalam menggali data dan fakta dari sebuah peristiwa sebelum berita itu ditulis atau bahkan diterbitkan. Nah, teknik reportase itu ada 3. Yang pertama ada observasi alias pengamatan langsung di lapangan. Kemudian ada wawancara, pasti dong tanya jawab dengan narasumber. Dan yang terakhir adalah penggalian data melalui literasi atau membaca banyak data-data yang diberikan oleh narsum alias narasumber. Pak, apalagi Pak? Nah, setelah kita dilengkapi dengan segala perlengkapan tempur untuk liputan, baik apa aja yang harus diliput dan kemana kita liputan, ada informasi yang perlu kalian ketahui terkait dengan disrupsi media atau kemajuan teknologi terhadap media pada hari ini. Dulu di tahun 2005 ketika saya baru mulai jadi wartawan, rapat redaksi wajib tatap muka di kantor. Pagi-pagi bangun langsung ke kantor untuk rapat redaksi. Sekarang bisa pakai grup aja. Nyantai dong. Nyantai banget, sambil rebahan kita bisa mengetahui kemana dan siapa yang kita hubungin untuk liputan hari ini. Setelah kita berangkat ke lapangan, di lokasi kita wajib melakukan observasi. Ini baru dengan teknik reportase pertama yang harus kita mulai. Observasi, iya. Misal nih, saya ditugaskan liputan demo mahasiswa di DPR. Yang namanya demo, banyak hal yang nggak akan bisa kita duga di lapangan. Dengan observasi kita harus memikirkan kira-kira di titik mana gua harus liputan. Kemudian di titik mana jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Tentukan evakuasi paling dekat agar keselamatan liputan bisa kita perhitungkan sejak awal. Itu termasuk observasi. Ada penting ya teman-teman untuk memperhatikan mood dari narasumber untuk mendapatkan berita yang ditugaskan oleh redaksi. Ketika di lapangan, seorang wartawan pasti akan dihadapkan pada situasi akan ketidakpastian suasana liputan. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, maka wartawan wajib untuk membuat plan A, plan B, dan seterusnya, baik itu untuk isu yang diliput, narasumber, bahkan angle berita yang akan disajikan untuk redaksi. Dan setelah kita mendapatkan penugasan tersebut, bagaimana tugas kita selanjutnya? Yang pertama adalah meriset isu yang akan kita liput. Gunanya untuk mengetahui seperti apa latar belakang masalah, kemudian siapa saja narasum yang kompeten untuk isu ini, hingga nomor telepon dari narasumber tersebut. Gitu guys. Oke teman-teman, setelah kita membahas tentang berita dan bagaimana prinsipnya, sekarang kita bahas feature. Nah, feature itu adalah berita juga, di mana aktualitasnya tidak terlalu dikedepankan untuk disajikan kepada khalayak. Biasanya untuk tulisan feature ini bersifat human interest atau human touch yang mengedepankan sisi kemanusiaan seperti ada perasaan haru, sedih, bahagia, dan seterusnya. Baik, yang kedua adalah tahap produksi. Nah, kalau kalian memainkan sisi digital dalam menulis feature, pastikan jangan sampai memproduksi sebuah feature melalui tayangan live. Ingat, tayangan live itu rentan bahaya kata-kata yang mungkin bisa saja membahayakan isi liputan atau mungkin perusahaan kamu atau lembaga kamu. Sebaiknya saya rasa taping atau rekaman aja untuk menulis atau menyajikan sebuah produksi dokumenter feature. Layaknya berita, feature ini juga memiliki 3 konsep dalam produksi. Yang pertama, praproduksi, saat-produksi, dan juga pasca produksi. Yang pertama, untuk praproduksi. Biasa kita siapkan untuk riset, kemudian menentukan angle, serta budget hingga tujuan kemana saja untuk liputan agar berita kita itu gamblang, lebar, dan dalam. Yang ketiga, pasca produksi. Seperti biasa, siapkan tim editor, kemudian cek dan recek kembali data dan fakta yang sudah diliput di lapangan. Lalu jangan lupa, pastikan platform digital apa yang harus Anda siapkan untuk sharing feature ini. Jangan lupa juga gunakan keywords, terus tentukan juga algoritma agar tayangan produksi ini sesuai dengan selera penonton di masing-masing platform digital. Ya. Oke teman-teman, jadi itulah pokok bahasan kita kali ini tentang prinsip bahasa jurnalistik, kemudian juga berita terbalik, teknik reportase, kemudian bagaimana menulis feature, pembedahan 5W1H dalam sebuah berita, dan banyak hal yang kita perlu perhatikan sebelum, setelah, atau saat wawancara narasumber ketika melakukan tugas jurnalistik. Semoga ini berguna. Jangan lupa teman-teman bisa menonton ulang agar bisa memberikan pencerahan tentang belajar menulis berita dalam memakai bahasa jurnalistik. Terima kasih.